Hadirin yang saya hormati, kitab yang saya baca masih tetap kitab Irsyadul Ibad, masih membahas faslun fi ahkamis sholat, masih dalam pasal menerangkan hukum-hukum sholat, bahwa sholat itu terdiri daripada wajib dan sunnah. Nah, ini kita perlu tahu secara rinci. Wajib terbagi dua. Ada wajib dakhil fil zihni, disebut rukun. Ada wajib kharij anil zihni, disebut syarat. Kemudian sunnah dibagi dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah, sekarang kita masih membahas syarat sah sholat ini, termasuknya masih. Ya, ada syarat sah sholat, ada syarat qabul sholat. Setiap qabul pasti sah, tidak setiap sah mengqabul. Makanya mudah-mudahan ibadah kita yang kemarin, yang tadi, dan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan semuanya qabul. Bedanya kalau sholat sekadar sah, tidak sampai derajat qabul, gugur kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Pahala nggak dapat, tapi kewajiban mah gugur. Tapi kalau sholatnya qabul, yakin sah, yakin sah. Dan kalau sholatnya qabul, apa yang disabdakan Nabi, mathalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat yang 5, kata Nabi, ibarat sungai yang mengalir ke depan rumahmu, kemudian kamu mandi di situ 5 kali dalam sehari semalam. Kenapa? Di dalam kitab Tajuri ya. Nah, kita hidup di alam dunia ini kan waktu mata kita melek itu, Pak, dalam sehari semalam ini yang galib ya, 17 jam. Itu waktu melek, Pak. Waktu bentak nyari hiburan tuh 12 jam. Sehari semalam 24. Kalau diambil buat melek itu 17 jam, berarti buat tidur berapa? Maksimalnya 7 jam. 7 jam. Kenapa kaitan dengan itu? Karena sholat sehari semalam 17 rakaat. Jadi setiap kita sholat itu, kalau sholat kita qabul, mudah-mudahan qabul ya, itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang ada di antaranya. Ada hadis dalam kitab Nasoihud Diniyah, bukan ibadah, Nasoihud Diniyah, Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah wa sholat ila sholat mukaffiratul lima bainahum. Antara Ramadan ke Ramadan, antara Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, itu bisa menghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Lamun urang sholat zuhur, mangka dosa di subuh ke zuhur diampura, Pak. Sholat asar, dosa di zuhur ke asar diampura. Maaf, lain membuka pintu luas-luas untuk maksiat, lain. Kan orang tahadusan di nikmah, aidek ibadah mah dosa teh moal sampai dangkal, Pak. Asal ibadahnya kok kabul ya ibadahnya. Jadi setiap waktu itu kita dibersihkan, asalkan sholatnya kok kabul. Nah, makanya selain kita cukup syarat sah, juga kita kudu usaha untuk menyempurnakan syarat qabul. Selain membersihkan dosa yang ada di antaranya, salat qabul itu bisa membentuk pribadi yang islami. Ini Al-Quran yang Allah yang berfirman, salat itu kata Allah dalam Al-Quran, tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi ini jangan dijadikan definisi ya. Kalau ayat tanha anil fahsya'i wal munkar dijadikan definisi, kacau, Pak. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti lah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak perlu kacau. Ada lagi kan dulu pernah timbul tuh paham menterjemah firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-yaqinu yakin. Jadi kalau sudah datang yakin, udah nggak usah nyembah lagi.
kacau kene wae Pak Pak. Ini buah daripada menterjemah Al-Quran tanpa guru. Kalau sholat kita kabul, yakin Pak, urang boga mata mual setempot-tempona lamun lain tempona, boga tangan mual sacokot-cokotna lamun lain cokoteun tanha. Ya itu ada orang yang ngomong, atuh saya punya tetangga rajin sholatnya tapi dia biasa-biasa aja. Jangan menyalahkan Allah, naudzubillah. Jangan menyalahkan Al-Quran, membohongkan Al-Quran, naudzubillah. Jangan. Tetapi bagaimana kualitas sholat kita? Kalau kualitas sholat kita sampai derajat qabul, yakin Pak, dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tangan, mata, telinga terjaga daripada maksiat.